Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Listiani dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis 2018 Universitas Mula Warman. Pada hari ini saya akan menjelaskan isi dari bab 2 buku Memahami Laporan Keuangan edisi ke-9 karya Lynn M. Fraser dan Aileen Omriston. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyampaian saya nanti ada kesalahan kata dan perbuatan serta kesalahan dalam penyampaian informasi karena pada saat ini pun saya masih dalam tahap belajar. Bab 2 menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering kita sebut dengan neraca atau balance sheet. Biasanya juga disebut dengan laporan keadaan. Laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan atau posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan memuat mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Semua akun pada laporan posisi keuangan harus seimbang, di mana total semua aset harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Konsolidasian. Ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham berhak suara dari perusahaan anak, laporan keuangan digabungkan untuk perusahaan tersebut, meskipun perusahaan itu terpisah secara entitas hukum. Laporan harus dikonsolidasikan karena perusahaan anak pada hakikatnya merupakan satu perusahaan, dengan mengingat proporsi pengendalian oleh perusahaan induk. Tanggal laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dipersiapkan pada titik waktu tertentu. Yang pertama adalah akhir periode akuntansi. Biasanya perusahaan menggunakan tahun fiskal yang berakhir pada tanggal selain 31 Desember. Yang kedua, akhir tahun, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang terakhir adalah akhir triwulan. Laporan ini disampaikan setiap 3 bulan sekali. Laporan posisi keuangan common size, alat yang bermanfaat untuk menganalisis laporan neraca. Laporan ini merupakan bentuk analisis rasio vertikal yang memungkinkan membandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebut yang sama. Laporan ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi tren dalam perusahaan dan untuk membuat perbandingan dalam industri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aset. Aset dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah aset lancar, kedua properti, pabrik, dan peralatan, yang ketiga adalah aset lain. Aset lancar atau current asset terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, yang mana lebih lama. Istilah lancar merujuk pada aset yang secara terus-menerus digunakan hingga habis dan digantikan pada operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Aset lancar dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun, deposito yang menunggu diuangkan atau rekening bank. Sedangkan sekuritas yang diperdagangkan adalah kas yang tidak segera dibutuhkan di perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian atau return. Yang kedua adalah piutang usaha. Piutang usaha adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang dapat direalisasikan bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang ragu-ragu. Yang ketiga adalah persediaan. Persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Perusahaan retail biasanya mempunyai persediaan barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali ke masyarakat umum. Sedangkan perusahaan manufaktur mempunyai persediaan bahan mentah atau perlengkapan, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang terakhir adalah beban dibayar di muka. Beban tertentu seperti asuransi, sewa, pajak properti, dan utilitas kadang-kadang dibayar di muka. Semua itu dimasukkan ke dalam aset lancar ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Setelah aset lancar ada properti, pabrik, dan peralatan. Kategori ini meliputi aset tetap perusahaan atau disebut juga dengan aset berwujud, aset tahan lama, dan aset modal. Aset tersebut tidak habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan.
Yang terakhir dari aset adalah aset lain. Aset lain meliputi item tak lancar lain, seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan baru, nilai pengembalian kas sebelum jatuh tempo pada polis asuransi jiwa, dan pembayaran uang muka jangka panjang. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.